untuk mengenal diri, untuk mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Otomatis menanamkan tauhid ke saudara-saudara yang lain, itulah jariah. Itulah amal yang enggak putus. Karena di sini yuntafa'u mabnina majhul, bukan mabni maklum, rahasia. Otomatis kalau mabni majhul urusan dalam, bukan urusan teori luar. Mabninya majhul, bukan maklum. Mudhari yang didoma huruf awalnya dan sebelum akhir dipakai adalah mabni majhul, bukan maklum. Tapi kalau ilmu yang tertulis dalam buku dan kitab itu namanya maklum, diketahui. Ilmu kita, pengetahuan kita hanya diri kita yang tahu, orang lain nggak perlu tahu. Terbimbing oleh seorang imam, faman utiya kita bau biyaminihi, membawa semua jati diri orang lain untuk sisi kanannya. Allah nggak pernah menuntut kita. Orang-orang yang sok pandai lah yang menuntut kita. Bedah semua pengetahuan. Longgar ya Allah dengan segala kemampuan pengetahuan roh yang kau berikan kepada Allah, ku kembalikan untuk menggambarkan kepadamu. Itulah ilmu yuntafa'u bih. Memanfaatkan ilmu semua pengetahuan roh kita untuk kembali ke Allah. Bihi dengan ilmu. Domirnya rujuknya ke ilmu. Sepandai-pandai apapun, kalau semakin menggelapkan orang lain, bukan yuntafa. Manfaat apa? Manfaatnya apa? Jadi saya tulis berupa Arab biar lebih jelas. Litolbi adalah membedah, kalau bahasa Jawanya dedel. Membedah. Tapi kalau tolabul ilmi di mana yang menuntut, iya kalau orang tua punya dimasukkan tempat pendidikan agama, kalau dari kecil di hutan, berarti yang bodoh-bodoh yang nggak menuntut ilmu, nggak ngerti ilmu, celaka dong. Padahal dalam ayat lain, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Sabiin itu orang beragama, nggak ngerti ajaran agamanya, nggak ngerti apa-apa. Yang penting man amana billah, dari pengetahuan yang diberikan oleh Allah untuk percaya kembali kepada Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Satu. Walahum ajrum inda rabbihim, yang luar biasa dari Zat yang Maha melihat kepada mereka, diselamatkan. Walau khaufun alaihim walau yahzanun, jangan khawatir kalau kamu nggak jelas ayatnya. Allah akan menuntut kita. Yuntafa'u bih, yuntafa'u mabninya majhul. Jadi apa yang diberi oleh Allah untuk kembali ke Allah. Roh itu pengetahuan. Wawalidin soleh yang Allah. Wawalidin dan anak. Di sini simbolnya anak laki-laki, bukan anak perempuan. Maksudnya di sini bukan ya bisa dimaknai berupa manusia, bisa dimaknai sebuah ilmu. Jadi anak yang diberikan oleh Allah pengetahuan menjadi anak yang soleh, Islam. Ibarat anak itu cabang dari diri kita, ini loh anak. Pengetahuan ini bisa dimaknai anak, cabang dari diri kita. Semua pengetahuan ini ibarat cabang anak. Solihin. Jika diberi oleh Allah pengetahuan solihin, Islam, damai. Diberi pengetahuan selalu Islam, artinya damai.
tidak memegang pada kefahaman, ketika diberi Allah kefahaman melakukannya, mengikuti kehendak Allah. Saya nggak berpegang pada paham saya nggak berpegang pada ilmu saya mengikuti kehendak Allah. Cukup dijalani. Cukup dijalani. Untuk sisi orang-orang tua kita yang sudah meninggal, bisa juga rujukannya ke diri kita. Sebagai anak yang soleh, ya Allah yang mendoakan leluhur kita. Bisa sesinya bisa lari ke situ. Karena kita menjadi anak-anak yang soleh. Yang doa kita dinantikan oleh leluhur-leluhur kita. Kita, semua yang muncul pada diri kita pengetahuan ini cabang, ini bisa juga dimaknai anak. Tetap Islam, tetap damai, tidak tinggi hati, tidak merasa lebih benar, dan tidak merasa lebih pandai. Soleh, ikhlas dalam menjalani pengetahuan yang ada. Untuk selalu yada'ullah, selalu dekat kepada Allah. Sambung kepada Allah. Untuk masalah yang amal yang menjadi jaminan keselamatan manusia sampai mati bisa diterima. Bisa, Bang. Kalau bisa saya duduk lagi boleh. Semua umat beragama, terutama ya sudah terkontaminasi, sudah mengenal Arab. Thalabul ilmi rata-rata dimaknai menuntut ilmu, bukan membedah ilmu. Kalau di situ hukumnya menuntut ilmu itu fardhatun wajib, banyak orang masuk neraka. Yang nggak sempat ngaji gimana? Terus orang di luar negeri sana yang nggak ngaji gimana? Itu sangat jelas kalau thalabul ilmi fardhatun menuntut itu untuk kepentingan pribadi. Tradisi. Membedah. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kalau begitu kita mendoakan teman dan semacam bisa menolong teman kita dan semacamnya. Itu ada batasan juga. Kemudian ada yang sebagian yang kadang-kadang kita tidak tahu orang memberi kepada saya misalnya. Kemudian lupa sudah. Secara otomatis sudah bisa diterima oleh Allah permohonan kita. Memang sifat manusia, al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Manusia memang tempat salah dan lupa, tapi Allah nggak pelupa. Jadi kembalikan ke Allah, ya Allah semua orang yang pernah berjasa kepada saya, ya Allah. Jadi otomatis jaminan iman kita, otomatis. Yang penting kejujuran kita sadar bahwa hanya Allah lah yang mampu menolong mereka. Hanya Allah yang mampu menolong mereka. Jadi jaminan iman itu jaminan rasa percaya Pak Rafi kepada Allah. Bukan prestasi Pak Rafi. Jaminan rasa percaya atas kemauan Allah, yakin Allah mampu menolong orang-orang yang pernah menolong saya. Yakinnya ke Allah. Bukan prestasi Pak Rafi ya. Artinya bukan prestasi. Artinya kalau begitu banyak sekali yang seperti yang tadi diuraikan bahwa banyak orang yang masuk neraka seperti Abu Talib Ya. yang tidak itu kan yang manusia. Sedangkan Abu Talib punya anak Sayyidina Ali. Namanya Sayyidina Ali. Itu kan yang menulis sejarah kan manusia. Nah, di situ
Hanya Allah yang tahu. Kita nggak usah sok tahu. Kita nggak usah sok tahu. Salah satu ayat surat Yasin kan seperti itu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi zat yang menciptakan Al-Quran. Perjalanan manusia, kebetulan yang tertulis itu perjalanan Rasulullah. Jadi demi zat yang menciptakan tulisan perjalanan manusia, Al-Hakim, yang punya hak untuk menjadi hakim pengadil, bukan diri kita. Biar zat demi zat yang menciptakan garis hidup manusia, Al-Hakim. Jadi jangan menjadi keyakinan Abu Thalib kafir gini-gini. Kita nggak punya hak di situ. Kita nggak punya hak di situ. Jadi semua Al-Quran yang tertulis contoh uswatun hasanah memang akhlak Rasulullah. Sedangkan semua tulisan Quran kan membaca. Kebetulan yang tulis itu yang di Allah Rasulullah. Nah, ketika kita sudah sidik fatona amanah, meniru jujur, cerdas dan amanah, kalau kita harus mengajari yang tertulis sulit. Jadi kembali ke titik kemahaan wa yasin wal waunya wau kosam demi zat yang menciptakan semua Al-Quran. Kalau di situ hanya Al-Quran yang tertulis, silahkan. Nah, mari kita lebih luas lagi. Dari sekian banyak manusia, adakah yang mengerti Al-Quran? Karena Rasulullah belum sempat mendidik, hanya jalan keluarnya Al-Quran. Makanya nggak ada yang berani memaknai kami ya karena Rasulullah belum sempat mendidik. Setelah sempurna 30 juz, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum Islam Madinah, tidak lama Rasulullah wafat, belum sempat mendidik, hanya menyampaikan wahyu. Makanya muncullah tafsir-tafsir banyak. Ini maksudnya gini, maksudnya gini. Kan seperti itu Pak Rabi. Iya, iya. Akhirnya mendahului sifat Al-Hakim diambil oleh mereka menghukumi manusia. Kalau kamu nggak menurut teori saya, haram, dosa, sesat, musyrik. Jangan lupa Yasin wal Quran demi zat yang menciptakan seluruh catatan amal manusia. Ruh manusia, pengetahuan Al-Hakim hanya Allah. Al-Hakim hanya Allah. Jadi nggak usah ikut-ikut pendapat yang mengatakan Abu Thalib kafir neraka. Kita nggak tahu, kalau kita nggak pernah rekreasi ke makamnya Abu Thalib. Bahkan belum tentu yang kita yakini selamat itu selamat. Orang yang kita kenal kepandaian belum tentu. Itu sifatnya haknya Allah. Haknya Allah. Selanjutnya menjawab, enggak kan? Kalau terus akan. Terus mana terus? Menjawab yang Japri, semoga ikut di Mas Wibi dulu, Mas Wibi jelas. Yang kemarin Japri saya mungkin jawab kepada soal 3 perkara ini. Mana Mas Wibi tadi? Mas Wibi. Jelas Mas Wibi nggih? Jelas. Sekarang yang Japri ke saya, sholat daim menjadi akhlak setiap hari itu harus gimana? Apakah harus gimana? Saya utarakan salah satu ayat sholat aja. Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mawquta.
Mauquta itu hal. M-nya hal itu di setiap waktu kehidupan yang diberikan Allah pada diri kita itu menjadi sebuah beban. M-nya masdar. Masdar itu bersungguh-sungguh. Jadi setiap waktu umur, waktu usia yang diberikan oleh Allah pada kita benar-benar sebuah ketetapan untuk akimisola. Tegak dalam menghadap Allah. Terus contoh perilakunya gimana? Apakah harus selalu menghadap Allah gimana? Salah satu contoh aja. Salah satu contoh yang dinamakan sholat, perbuatan yang diawali takbiratul ihram, diakhiri salam. Jadi orang yang sholat daim akhlaknya tidak pernah merasa dibutuhkan orang lain. Tidak pernah merasa lebih dari orang lain. Hanya Allah yang akbar, bukan diri kita. Misalnya saya menghadapi saudara-saudara di Zoom. Di sini saya merasa saudara-saudara butuhkan atau apa, berarti saya merasa akbar, bukan Allah. Lalu ketika saya terjun ke lokasi pengajian, entah itu Surabaya atau manapun, Bojonegoro atau mana, Tulungagung atau ke barat, di situ saya merasa saya di sini lebih pandai dari mereka, berarti yang akbar saya. Itu berarti sholatnya batal, enggak daim. Jadi dimanapun tempat, hanya jujur sadar, hanya Allah yang akbar, bukan saya. Jadi sholat daim itu tidak pernah merasa difungsikan oleh Allah, hanya diperjalankan.